Di tengah ruang rapat Komisi 2 DPR yang dipenuhi perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, Mendagri Tito Karnavian dengan suara lantang mengumumkan bahwa Indonesia dan Malaysia akhirnya mencapai kesepakatan dalam negosiasi panjang mengenai 3 segmen perbatasan yang selama ini dipersengketakan. Pernyataan ini semula disambut dengan tepuk tangan dari sebagian anggota Dewan, tetapi beberapa lainnya justru menunjukkan ekspresi skeptis, mengingat sejarah panjang ketegangan yang berulang kali terjadi di perbatasan Kalimantan Utara. Sementara di Nunukan, berita ini cepat menyebar melalui radio dan media lokal, membuat masyarakat perbatasan berkumpul di warung-warung kopi dan balai desa untuk membahas dampaknya terhadap kehidupan mereka, terutama bagi nelayan, petani, dan pemilik lahan di sekitar wilayah sengketa. Di Pulau Sebatik, seorang kepala dusun dengan nada khawatir menjelaskan kepada warganya bahwa kesepakatan ini bisa saja berdampak pada hak mereka atas lahan yang selama ini mereka anggap sebagai bagian dari wilayah Indonesia, tetapi belum ada sosialisasi resmi dari pemerintah pusat. Para prajurit TNI yang bertugas di perbatasan menerima perintah untuk tetap siaga dan mengawal proses transisi dengan penuh kewaspadaan, sementara pasukan Malaysia di seberang perbatasan juga mulai memperkuat pos-pos pengamanan mereka, seolah bersiap menghadapi kemungkinan pergesekan yang tak terelakkan. Meski pemerintah menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan kemenangan diplomasi Indonesia, sejumlah pihak yang terlibat dalam negosiasi mengetahui bahwa perbatasan di lapangan tidaklah sesederhana garis pada peta, sebab realitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan seringkali berbenturan dengan batas yang telah disepakati. Dengan berbagai elemen yang mulai bergerak, dari pejabat pemerintah hingga warga perbatasan dan aparat keamanan, situasi di wilayah sengketa mulai terasa lebih tegang, seolah menyimpan bara yang hanya menunggu percikan api untuk membakar ketenangan yang rapuh. Di salah satu pos pengamanan TNI yang menghadap langsung ke Sungai Sinapat, beberapa prajurit berseragam loreng tengah mengamati pergerakan pasukan Malaysia yang semakin sering melakukan patroli lebih dekat ke area yang masih diperdebatkan, menimbulkan tanda tanya besar di antara mereka. Seorang komandan lapangan menerima laporan bahwa ada indikasi pemasangan patok baru di segmen B2700, B3100, yang menurut hasil negosiasi terakhir masih berada dalam status transisi, sehingga langkah ini dianggap sebagai provokasi yang tidak bisa diabaikan. Masyarakat sekitar, terutama petani dan pekebun yang sering beraktivitas di area perbatasan, mulai merasa resah setelah mendengar kabar bahwa beberapa tentara Malaysia terlihat mendatangi warga setempat untuk memberitahu mereka bahwa wilayah tersebut kini berada di bawah yurisdiksi Kuala Lumpur. Di tengah kondisi yang semakin panas, seorang anggota intelijen yang menyamar sebagai pedagang di pasar perbatasan mengabarkan bahwa sentimen nasionalisme di kedua belah pihak mulai meningkat tajam, dengan warga di sisi Malaysia dan Indonesia sama-sama merasa bahwa tanah yang mereka pijak adalah bagian dari kedaulatan mereka sendiri. Ketika malam mulai turun dan kabut tebal menyelimuti perbatasan, sebuah drone pengintai milik TNI melayang di atas pos Malaysia, menangkap gambar aktivitas mencurigakan berupa pergerakan alat berat yang tampaknya sedang melakukan pengerasan jalan menuju area sengketa. Pada saat yang sama, di Jakarta, Panglima TNI menerima laporan situasi terbaru dan langsung menghubungi Menteri Pertahanan untuk menentukan langkah taktis berikutnya. Sementara di Kuala Lumpur, pejabat pertahanan Malaysia juga menggelar rapat darurat untuk membahas langkah yang harus mereka ambil. Dalam kondisi yang semakin tegang ini, semua pihak menyadari bahwa batas antara diplomasi dan konfrontasi semakin menipis. Sementara di lapangan, para prajurit yang berjaga mulai merasakan ketegangan yang tak bisa dihindari, seolah pertikaian hanya tinggal menunggu momentum yang tepat untuk meledak. Di pagi yang diselimuti gerimis tipis di perbatasan Pulau Sebatik, sekelompok warga yang hendak pergi ke ladang mendapati sesuatu yang membuat mereka terhenti. Sebuah patok perbatasan baru dengan tanda Malaysia berdiri kokoh di area yang selama ini mereka yakini sebagai bagian dari wilayah Indonesia. Seorang petani tua dengan tangan gemetar segera menghubungi aparat desa, yang dalam hitungan menit meneruskan kabar ini ke pos TNI terdekat, membuat beberapa prajurit segera bergerak untuk melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Saat para prajurit tiba, mereka mendapati bahwa patok tersebut bukan hanya sekadar tanda biasa, tetapi dipasang bersama dengan bendera Malaysia kecil yang berkibar di dekatnya, memberikan kesan bahwa wilayah tersebut telah diklaim sepihak. Komandan pos yang tak ingin bertindak gegabah menghubungi markas utama dan meminta arahan lebih lanjut, tetapi sebelum keputusan datang, sekelompok tentara Malaysia muncul dari balik pepohonan, berdiri tegak dengan raut wajah tegang seolah siap menghadapi perdebatan panjang. Perbincangan awal yang semula hanya sebatas pertukaran kata-kata akhirnya berubah menjadi konfrontasi tajam ketika seorang perwira Malaysia bersikeras bahwa patok tersebut telah dipasang sesuai hasil negosiasi, sementara prajurit TNI menolak argumen itu dengan menyebut bahwa lokasi tersebut masih dalam tahap pembahasan teknis. Di tengah ketegangan yang meningkat, seorang tentara Malaysia tanpa sengaja menyentuh senjata yang tergantung di bahunya.
dan gerakan kecil itu langsung direspons dengan sikap siaga penuh dari pihak TNI, membuat suasana menjadi jauh lebih mencekam. Dengan mata yang saling menatap tajam dan tangan yang siap dipelatuk, kedua belah pihak kini berdiri di ambang ketegangan yang bisa berubah menjadi bentrokan kapan saja. Sementara di Jakarta, para pejabat tinggi belum menyadari bahwa situasi di lapangan telah berubah lebih cepat dari yang mereka perkirakan. Saat senja turun dan lampu-lampu mulai menyala di kota Nunukan, suasana yang biasanya tenang berubah menjadi penuh kecemasan setelah tersebar kabar bahwa beberapa titik perbatasan kini dijaga lebih ketat oleh pasukan Malaysia, yang tampaknya mengantisipasi respons dari pihak Indonesia. Para nelayan yang biasanya berangkat melaut dengan perahu kecil mereka memutuskan untuk menunda perjalanan, setelah mendengar bahwa kapal patroli Malaysia terlihat lebih sering melintasi perairan dekat Pulau Sebatik dengan pola yang tidak biasa. Di pos perbatasan, para prajurit TNI mendapatkan instruksi untuk tetap siaga dan menghindari gesekan yang tidak perlu, tetapi sebagian dari mereka sulit menyembunyikan ketegangan, terutama setelah mendengar laporan tentang pemasangan patok baru yang dilakukan tanpa koordinasi resmi. Seorang komandan lapangan berdiri di balkon pos pengamatan, mengamati pergerakan lampu-lampu kendaraan di sisi Malaysia yang tampaknya bergerak dalam pola tertentu, menandakan adanya aktivitas militer yang lebih intens dibandingkan hari-hari sebelumnya. Di tengah kesunyian malam, suara langkah sepatu dan desiran ranting terdengar di sekitar pos perbatasan, membuat seorang prajurit dengan cepat mengangkat senapannya, hanya untuk mendapati bahwa itu adalah penduduk lokal yang datang untuk melaporkan pergerakan mencurigakan di desa mereka. Dari sudut pandangnya yang terbatas, seorang perwira muda TNI menyadari bahwa situasi ini bukan lagi sekadar sengketa administratif, tetapi telah berkembang menjadi pertarungan psikologis antara dua negara yang sama-sama tidak ingin menunjukkan kelemahan. Dengan udara malam yang semakin dingin dan perasaan waspada yang kian meningkat, semua orang di perbatasan hanya bisa menunggu apakah diplomasi masih bisa bekerja, atau jika malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar dan tak terkendali. Di tengah udara panas yang menyelimuti pos perbatasan di Pulau Sebatik, seorang perwira TNI dengan wajah tegang meminta klarifikasi kepada pasukan Malaysia yang terlihat berpatroli di area yang masih masuk dalam daftar Outstanding Boundary Problems, OBP, tetapi jawaban yang diterima justru semakin menambah ketidakjelasan. Dengan nada meyakinkan, seorang tentara Malaysia mengklaim bahwa wilayah tersebut kini sah menjadi bagian negaranya berdasarkan interpretasi mereka terhadap MOU yang baru saja ditandatangani di Kuala Lumpur, meskipun di lapangan tidak ada kejelasan terkait batas administratif yang disepakati. Tak tinggal diam, seorang prajurit TNI dengan postur tegap dan mata penuh determinasi menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mundur sejengkal pun dari tanah yang hingga kini masih masuk dalam wilayah yang diklaim oleh Jakarta, membuat ketegangan kian meningkat di antara kedua belah pihak. Para petani yang kebetulan berada di sekitar lokasi menjadi saksi mata atas perdebatan sengit itu, menyaksikan bagaimana kedua pasukan saling beradu argumen, dengan sesekali tangan menunjuk ke arah patok batas yang baru dipasang dan memicu pertanyaan besar tentang legalitasnya. Seorang komandan lapangan TNI akhirnya menginstruksikan pasukannya untuk tetap dalam posisi defensif, tetapi tetap bersiap siaga terhadap kemungkinan provokasi lebih lanjut, sementara pihak Malaysia mulai merapatkan barisan dengan gestur yang mengisyaratkan kesiapan menghadapi eskalasi. Di tengah situasi yang semakin panas, seorang tentara Malaysia terlihat menyentuh radio komunikasinya, diduga untuk meminta instruksi lebih lanjut dari markas mereka, sementara di sisi Indonesia, seorang perwira menekan tombol komunikasi darurat untuk melaporkan situasi ke pusat komando di Jakarta. Dengan mata yang saling menatap tajam dan tangan yang menggenggam erat senjata, kedua belah pihak kini terjebak dalam ketegangan yang begitu rapuh, di mana satu gerakan kecil saja bisa menjadi pemicu bagi sesuatu yang lebih besar dan tidak bisa dikendalikan. Menyadari situasi di lapangan semakin berbahaya, Komandan TNI setempat segera mengirim laporan tertulis ke Jakarta dan meminta arahan langsung dari Mabes TNI, menegaskan bahwa ada potensi bentrokan jika provokasi dari pasukan Malaysia terus berlanjut. Namun, bahkan sebelum perintah dari Jakarta tiba, pasukan Malaysia justru mulai meningkatkan jumlah personel mereka di titik sengketa, menampilkan formasi yang jelas menunjukkan kesiapan tempur, sesuatu yang langsung direspon oleh pasukan Indonesia dengan menyesuaikan pola pertahanan mereka. Sikap agresif yang ditunjukkan pasukan Malaysia semakin menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat perbatasan, dengan banyak warga memilih untuk tidak keluar rumah sementara yang lain berkumpul di sekitar pos TNI, berharap mendapatkan perlindungan dari ancaman yang semakin nyata. Seorang prajurit muda TNI yang bertugas di garis depan menatap tajam ke arah pasukan Malaysia yang terus merapat, merasa ada sesuatu yang janggal dengan pergerakan mereka, terutama setelah salah satu kendaraan lapis baja ringan terlihat mendekati area sengketa. Meskipun telah diberikan peringatan resmi oleh Komandan TNI di lapangan agar tidak memperparah situasi, tentara Malaysia tetap bertahan di posisi mereka, bahkan dengan berani mendekati pos Indonesia seolah menantang respons lebih lanjut dari pihak lawan.
Saat komunikasi terus berlangsung antara pos komando di Nunukan dan Jakarta, Panglima TNI menginstruksikan pasukannya untuk tetap bersiaga, tetapi juga tidak membiarkan pelanggaran batas terjadi tanpa tindakan yang sesuai dengan protokol pertahanan negara. Dalam situasi di mana ketegangan berada di puncaknya, satu langkah salah bisa berakibat fatal. Sementara di langit malam yang semakin pekat, suara drone pengintai milik Indonesia berdesing pelan, merekam setiap gerakan pasukan Malaysia yang masih terus menunjukkan gestur provokatif. Ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya mencapai titik didihnya ketika suara letusan senjata terdengar dari arah pasukan Malaysia. Sebuah tembakan peringatan yang membuat seluruh pasukan TNI secara refleks langsung mengambil posisi bertahan. Dalam hitungan detik, seluruh pos perbatasan Indonesia dalam keadaan siaga penuh, sementara komunikasi darurat segera dikirimkan ke Jakarta, menyatakan bahwa situasi telah berubah dari sekadar ketegangan menjadi eskalasi nyata yang membutuhkan respons cepat. Dari balik pepohonan, beberapa tentara Malaysia terlihat mengatur formasi bertahan, sementara di sisi Indonesia, prajurit TNI mulai merapatkan barisan dengan senjata terangkat, menunggu instruksi lebih lanjut dari komandan mereka yang masih berusaha menahan situasi agar tidak meledak. Di tengah kekacauan itu, seorang petani yang kebetulan berada di area sengketa berlari ketakutan ke arah pos TNI, berteriak bahwa beberapa warga lain masih terjebak di ladang mereka, membuat pasukan Indonesia harus mempertimbangkan faktor keselamatan warga sipil dalam setiap tindakan mereka. Seorang komandan TNI dengan wajah tegang memberikan perintah agar tidak ada tembakan balasan kecuali ada indikasi serangan langsung. Tetapi di lapangan, setiap prajurit sudah menyadari bahwa keadaan ini bisa berubah dalam sekejap jika pasukan Malaysia terus bergerak maju. Beberapa perwira di pos komando Jakarta langsung menghubungi Kementerian Luar Negeri dan pihak diplomatik Malaysia untuk menuntut penjelasan atas insiden tembakan ini, tetapi belum ada respons yang cukup cepat untuk meredakan situasi di lapangan. Dengan suara radio komunikasi yang terus berbunyi dan laporan situasi yang semakin mendesak, kini semua mata tertuju pada perbatasan Kalimantan Utara, di mana dalam gelapnya malam, satu keputusan strategis akan menentukan apakah perang terbuka bisa dihindari atau justru tidak terelakkan. Insiden tembakan di perbatasan langsung memicu pergerakan diplomatik di Jakarta, dengan Kementerian Luar Negeri segera menghubungi Kedutaan Besar Malaysia untuk meminta penjelasan atas tindakan pasukan mereka yang dianggap telah melanggar perjanjian batas wilayah. Namun, sebelum hasil diplomasi bisa diraih, laporan dari pos perbatasan menyatakan bahwa pasukan Malaysia kini telah bergerak lebih jauh ke dalam wilayah sengketa, sebuah manuver yang membuat Panglima TNI tidak punya pilihan selain meningkatkan jumlah pasukan di titik-titik strategis. Di sepanjang perbatasan, perintah untuk siaga penuh langsung diterapkan, dengan sejumlah batalion tambahan dikerahkan menuju Pulau Sebatik dan Nunukan, memastikan bahwa pasukan Indonesia memiliki keunggulan dalam jumlah dan posisi jika terjadi bentrokan lebih lanjut. Sementara itu, warga di perbatasan mulai mengungsi ke wilayah yang lebih aman setelah mendengar kabar bahwa situasi bisa memburuk sewaktu-waktu. Sementara aparat setempat berusaha menenangkan mereka dengan mengatakan bahwa pemerintah sedang mencari solusi terbaik. Dalam pertemuan darurat yang diadakan di Mabes TNI, para petinggi militer dan pejabat pemerintah mendiskusikan skenario terburuk, termasuk kemungkinan pengerahan armada laut dan udara jika eskalasi terus meningkat dalam beberapa jam ke depan. Di sisi lain, media nasional mulai memberitakan perkembangan ini dengan tajuk-tajuk yang memicu gelombang nasionalisme di masyarakat, membuat opini publik semakin keras dalam menuntut pemerintah agar tidak menunjukkan kelemahan dalam menghadapi pelanggaran batas wilayah. Dengan kondisi yang semakin genting dan kedua pihak kini berada di ambang konfrontasi terbuka, dunia menahan napas untuk melihat apakah diplomasi masih memiliki peluang untuk meredakan konflik ini, atau apakah batas perundingan telah digantikan oleh garis pertempuran yang nyata. Insiden tembakan di Pulau Sebatik tidak hanya memicu eskalasi di lokasi utama sengketa, tetapi juga mulai menjalar ke segmen lain di perbatasan Kalimantan Utara, dengan laporan yang menyebutkan bahwa pasukan Malaysia meningkatkan patroli mereka di Sungai Sinapat Sungai Sesai. Di wilayah tersebut, pasukan TNI yang berjaga segera meningkatkan kewaspadaan setelah mendapati bahwa pos pengamanan Malaysia semakin banyak didirikan di sepanjang garis batas yang masih diperdebatkan. Sebuah perkembangan yang bertentangan dengan MOU yang seharusnya masih dalam tahap implementasi teknis. Dalam rekaman drone pengintai yang dikirim ke pos komando di Jakarta, terlihat bahwa beberapa unit kendaraan lapis baja Malaysia mulai dikerahkan lebih dekat ke zona sengketa, sesuatu yang memicu kekhawatiran besar di kalangan perwira TNI yang bertanggung jawab atas stabilitas di perbatasan. Di saat yang bersamaan, aparat intelijen Indonesia mulai mengumpulkan informasi mengenai adanya kemungkinan mobilisasi pasukan lebih besar dari pihak Malaysia. Sebuah skenario yang bisa memperumit negosiasi diplomatik yang sedang dilakukan di Jakarta. Menyadari bahwa situasi di lapangan bisa berubah dengan cepat, Panglima TNI menginstruksikan penambahan personel ke wilayah Sungai Sinapat Sungai Sesai,
memastikan bahwa pasukan Indonesia memiliki keunggulan dalam jumlah dan strategi jika terjadi konfrontasi yang lebih luas. Sementara itu, di perbatasan, suasana semakin mencekam dengan beberapa warga setempat mulai meninggalkan desa mereka menuju wilayah yang lebih aman, khawatir bahwa ketegangan yang meningkat bisa sewaktu-waktu berubah menjadi bentrokan bersenjata. Di tengah bayang-bayang konflik yang semakin nyata, pemerintah Indonesia terus berupaya mencari jalan keluar melalui jalur diplomasi, tetapi di medan lapangan, para prajurit TNI sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, dengan mata mereka tetap tertuju pada setiap pergerakan lawan yang bisa menjadi pemicu eskalasi berikutnya. Setelah mendapatkan laporan mengenai pergerakan pasukan Malaysia yang semakin berani memasuki area yang masih diperdebatkan, Mabes TNI segera mengeluarkan perintah resmi untuk memperkuat pertahanan di semua titik strategis di sepanjang perbatasan Kalimantan Utara. Dalam waktu kurang dari 24 jam, tambahan personel dari Batalion Infanteri mulai dikerahkan ke Pulau Sebatik, sementara unit artileri bergerak ke titik-titik pertahanan yang telah disiapkan sebelumnya, memastikan bahwa Indonesia tidak berada dalam posisi yang lemah jika situasi berkembang ke arah yang lebih serius. Di perairan sekitar wilayah sengketa, kapal-kapal patroli milik TNI AL mulai meningkatkan aktivitas mereka, melakukan manuver pengamanan di sekitar New West Pilar AA2, titik yang sebelumnya dianggap tidak terlalu berisiko tetapi kini mulai menunjukkan tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan dari pihak Malaysia. Menyadari bahwa perang opini juga bisa menjadi faktor penting dalam situasi seperti ini, Kementerian Pertahanan bersama dengan jajaran militer mulai menyampaikan pernyataan resmi ke media nasional, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam jika kedaulatan wilayahnya dilanggar. Di dalam negeri, berita mengenai ketegangan di perbatasan mulai menyebar dengan cepat, memicu gelombang nasionalisme di berbagai daerah, dengan banyak masyarakat mendesak pemerintah untuk mengambil sikap yang lebih tegas dalam menghadapi provokasi dari negara tetangga. Pada saat yang sama, hubungan diplomatik antara Jakarta dan Kuala Lumpur mulai mengalami tekanan besar, dengan perwakilan Indonesia di Malaysia meminta klarifikasi langsung dari pemerintah setempat mengenai alasan dibalik meningkatnya aktivitas militer di zona sengketa. Dengan situasi yang kini berada di titik kritis, keputusan-keputusan besar harus segera diambil dalam waktu dekat, sementara di lapangan, pasukan TNI terus bersiaga, menunggu perintah lebih lanjut dengan kesadaran penuh bahwa satu langkah salah bisa membawa konsekuensi yang tak terduga. Di tengah tekanan militer yang semakin meningkat, Kementerian Luar Negeri Indonesia kembali berusaha menjalin komunikasi dengan pihak Malaysia, tetapi upaya ini mulai menemui jalan buntu setelah beberapa kali pertemuan yang direncanakan gagal membuahkan hasil yang konkret. Sementara jalur diplomasi mengalami kebuntuan, di perbatasan, pasukan Malaysia terus memperkuat posisi mereka, bahkan dengan terang-terangan mendirikan pos pengamanan tambahan di area yang seharusnya masih dalam tahap negosiasi teknis berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Dalam upaya untuk mencegah konflik terbuka, seorang perwira tinggi Indonesia mencoba melakukan pertemuan langsung dengan komandan pasukan Malaysia di lapangan, tetapi pertemuan itu berakhir tanpa hasil setelah pihak Malaysia tetap bersikeras bahwa mereka hanya menjalankan instruksi dari pemerintahnya. Melihat situasi yang semakin sulit dikendalikan, Mabes TNI menginstruksikan agar pasukan Indonesia tidak mengambil langkah ofensif kecuali ada serangan langsung, tetapi pada saat yang sama, mereka juga diperintahkan untuk tidak membiarkan pelanggaran batas terus terjadi tanpa konsekuensi. Sementara itu, masyarakat di perbatasan semakin resah, dengan beberapa tokoh lokal mulai menggelar aksi protes di depan kantor pemerintahan daerah, menuntut kepastian dari Jakarta mengenai langkah yang akan diambil untuk melindungi hak dan keamanan mereka. Dalam rapat darurat yang diadakan di Istana Negara, Presiden dan jajaran petinggi keamanan membahas opsi-opsi yang tersedia, termasuk kemungkinan menekan Malaysia melalui jalur ekonomi, tetapi dalam kondisi yang sudah panas seperti ini, efektivitas langkah tersebut masih dipertanyakan. Dengan jalur diplomasi yang semakin samar dan ketegangan di perbatasan yang terus meningkat, dunia kini menanti apakah Indonesia dan Malaysia masih bisa menemukan titik temu untuk meredakan konflik, atau apakah situasi ini akan berujung pada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah dibayangkan sebelumnya. Seiring dengan semakin banyaknya laporan mengenai peningkatan jumlah pasukan Malaysia di wilayah sengketa, Mabes TNI segera mengeluarkan instruksi kepada seluruh komandan lapangan untuk meningkatkan pengawasan dan memastikan bahwa setiap pergerakan lawan didokumentasikan dengan detail. Di Pulau Sebatik, patroli TNI yang menggunakan kendaraan lapis baja semakin intensif, dengan perwira tinggi yang bertugas memerintahkan pasukan untuk menyiapkan barikade pertahanan di beberapa titik strategis, sebagai bentuk antisipasi terhadap kemungkinan eskalasi mendadak. Tidak hanya di darat, ketegangan juga merambat ke perairan perbatasan, di mana kapal-kapal patroli TNI AL melaporkan adanya aktivitas kapal militer Malaysia yang semakin berani mendekati zona yang masih diperdebatkan, menimbulkan kekhawatiran bahwa provokasi di laut bisa menjadi pemicu konflik yang lebih besar. Dalam rapat tertutup di Jakarta,
Jajaran petinggi militer bersama Kementerian Luar Negeri mulai mempertimbangkan langkah-langkah konkret untuk menekan Malaysia agar kembali ke meja perundingan. Tetapi di sisi lain, opsi pengerahan lebih banyak pasukan tetap terbuka jika situasi tidak kunjung membaik. Sementara diplomasi berjalan di jalur yang semakin sempit, laporan dari intelijen menyebutkan bahwa beberapa kelompok masyarakat di perbatasan mulai melakukan aksi protes spontan, mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan nyata untuk mengamankan wilayah yang mereka anggap sebagai bagian dari tanah air. Di Malaysia, media lokal mulai menyoroti situasi yang berkembang, dengan sebagian besar pemberitaan menggambarkan Indonesia sebagai pihak yang memperumit keadaan, sebuah narasi yang semakin memperkeruh hubungan diplomatik dan menimbulkan tekanan tersendiri bagi para perunding di kedua belah pihak. Dengan kedua negara yang kini berada di titik paling kritis dalam ketegangan ini, dunia internasional mulai mengarahkan perhatian mereka ke kawasan perbatasan, sementara para prajurit di garis depan tetap bersiaga penuh, menunggu perintah selanjutnya yang bisa menentukan arah dari eskalasi yang semakin sulit diprediksi. Situasi yang terus memburuk akhirnya mencapai titik puncak ketika sekelompok pasukan Malaysia tiba-tiba merangsek lebih dalam ke area yang diklaim oleh Indonesia, memicu reaksi cepat dari pasukan TNI yang segera mengambil formasi pertahanan dan mengeluarkan peringatan keras agar mereka mundur. Dalam insiden yang berlangsung hanya dalam hitungan menit, suasana berubah menjadi tegang ketika seorang prajurit Malaysia melepaskan tembakan peringatan ke udara. Sebuah tindakan yang langsung dibalas oleh pasukan TNI dengan tembakan serupa, menandai awal dari konfrontasi yang semakin sulit dikendalikan. Di pos komando utama, komunikasi berlangsung intens antara komandan lapangan dan markas besar di Jakarta, dengan permintaan instruksi yang semakin mendesak mengingat situasi yang telah berkembang ke titik yang tidak lagi bisa ditangani hanya dengan negosiasi. Dari arah lain perbatasan, laporan masuk bahwa bentrokan kecil juga mulai terjadi di segmen Sungai Sinapat Sungai Sesai, di mana pasukan kedua negara saling berhadapan dalam posisi tempur tanpa ada tanda-tanda salah satu pihak mau mengalah. Di tengah eskalasi ini, beberapa unit tambahan dari Batalion Cadangan TNI yang sebelumnya disiagakan di wilayah terdekat mulai bergerak menuju lokasi sengketa, memastikan bahwa Indonesia memiliki keunggulan di medan pertempuran jika pertempuran skala penuh tidak lagi bisa dihindari. Pemerintah Indonesia yang masih berupaya mencari jalan keluar diplomatik akhirnya mengeluarkan peringatan keras kepada Malaysia, menegaskan bahwa jika pelanggaran ini terus berlanjut, maka Indonesia tidak akan ragu untuk mengambil langkah yang lebih tegas demi mempertahankan kedaulatan wilayahnya. Dengan kedua pasukan kini berada dalam kondisi siaga penuh dan bentrokan kecil yang sudah terjadi di beberapa titik, dunia kini menahan napas, menanti apakah ini akan menjadi awal dari sebuah konflik berskala besar yang bisa mengubah keseimbangan geopolitik di kawasan. Setelah bentrokan yang semakin meluas di perbatasan, Dewan Keamanan Nasional Indonesia menggelar pertemuan darurat untuk menentukan langkah yang harus diambil, dengan opsi yang kini mengarah pada pengerahan pasukan dalam jumlah yang lebih besar untuk menegaskan posisi Indonesia di medan sengketa. Di perbatasan, situasi semakin panas ketika pasukan Malaysia yang sebelumnya hanya melakukan patroli kini mulai membangun struktur pertahanan semi-permanen, sebuah langkah yang dianggap sebagai upaya untuk mengubah realitas di lapangan dan memperkuat klaim mereka terhadap wilayah sengketa. Untuk merespons perkembangan ini, Panglima TNI mengeluarkan instruksi kepada semua unit yang berjaga agar tidak membiarkan satupun pasukan Malaysia bergerak lebih jauh tanpa menghadapi konsekuensi, sebuah kebijakan yang bisa dengan mudah berubah menjadi pertempuran terbuka jika tidak dikelola dengan hati-hati. Di sisi diplomatik, Indonesia melayangkan nota protes resmi kepada pemerintah Malaysia, tetapi dengan situasi yang sudah terlanjur memanas di perbatasan, efektivitas langkah ini mulai diragukan, terutama ketika pasukan di lapangan kini menghadapi tekanan yang semakin besar untuk mengambil tindakan. Dengan eskalasi yang terus meningkat, perhatian dunia kini terfokus pada perbatasan Indonesia-Malaysia, di mana berbagai pihak mulai menyerukan agar kedua negara segera mencari solusi damai sebelum situasi berkembang menjadi konflik bersenjata yang lebih luas. Namun, di lapangan, ketegangan semakin sulit dikendalikan, dengan pasukan di kedua belah pihak yang kini sudah berada dalam kondisi siaga penuh, siap untuk menghadapi segala kemungkinan jika negosiasi yang masih terus diupayakan tidak mampu menghasilkan solusi yang konkret. Dengan perintah terakhir dari Jakarta yang masih tertunda, dan pasukan di garis depan yang semakin sulit menahan diri dari provokasi yang terus terjadi, kini hanya ada dua kemungkinan yang tersisa. Apakah ini akan menjadi awal dari pertempuran terbuka, atau akankah ada satu keputusan diplomatik yang bisa menghentikan konflik sebelum semuanya terlambat?